itu hanya ada di Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu itu sekilas saya menceritakan orang yang betul-betul harus sudah diwajibkan taruhlah mendengarkan Sastro Jendro Hayuningrat itu suket godhong mandek melu ngrungokake samirono datan lumampah angin pun ikut mendengarkan Sastro Jendro itu sebab semua makhluk ini ingin diruat dari keangkara murkaannya. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Kemarin panjenengan itu membuat uraian tentang muksa kubur itu Mbah, yang terkait berita viral jasad ulama menghilang. Nah itu kan saya telat upload istilahnya dan tidak mengikuti berita secara runtut juga, dalam artian ada klarifikasi dari pihak terkait bahwa itu kemudian tidak nyata, begitulah istilahnya, atau ada orang yang mengatakan hoax begitu. Nah ini jadi saya ingin bertanya, kalau miturut panjenengan the real kawruh pamukswan atau kasampurnaning dumadi itu seperti apa yang sesungguhnya Mbah? Monggo. Tapi ulo salam yo aku badya wis kono santara Hong wilahing jati nuguni ajat-ajat lugu Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya tidak akan pernah ya memuja seseorang atau mencela-cela seseorang, itu satu. Seingat saya selalu mengingat bahwasanya tidak akan memuja seseorang atau akan mencela seseorang. Itu saya dalam konten kemarin pun tidak memuja atau terkaget-kaget, itu tidak. Sesungguhnya saya hanya sedikit mengulas kawruh pamukswan. Apabila ada, saya masih bersyukur. Namun pada garis bawah kemarin yang saya itu kan kalau orang yang istimewa di mata alam tentunya tidak mau diistimewakan oleh orang pada umumnya, begitu loh. Ini perlu garis bawah, artinya hal yang demikian bagi orang yang sudah nurweng atau menguasai hal-hal yang kegaiban tinggi, niscaya juga tidak demikian. Makanya kita pun juga tanda tanya masalah ada atau tidaknya seperti itu. Saya mencerminkan Bapak Presiden Soekarno itu pernah teliti, ternyata juga tidak ada, ibaratnya tulang belulang dan sebagainya yang tertinggal itu nggak ada. Inilah yang saya mengatakan kecenderungan muksa kubur. Nah ini kawruh dalam artinya tidak sembarangan ya diudari, itu enggak. Cuma saya sekilas di sini akan mengulas. Saya kemarin kalau saya keliru ibaratnya ya saya mohon maaf intinya. Dan saya mengulas kawruh sukma, namun ini juga bukan hal sembarangan. Kawruh muksa yang didapat tentunya dari kawruh sukma. Dat suci-sucine di dalam diri kita. Yang paling suci adalah hanya sukma yang selalu menuntun kepada hal kebajikan, ya itulah yang dinamakan Nur Muhammad kalau bahasa tertentu mungkin gitu loh. Tapi kalau pemahaman orang kita itu adalah sukma, ya ditiupkan sukma kala 4 bulan begitu. Makanya kalau itu kan di wengku kadang papat, anasirnya sudah lengkap, lalu sukma ditiupkan, lalu mulai tanda hidup itu ada, itu kan 4 bulan kalau dalam kandungan. Saya cenderung menceritakan intinya kawruh sukma tapi tidak vulgar. Kemarin saya juga mengatakan intinya kalau memang itu sungguh-sungguh, ya saya kan berarti kalau itu memang sungguh-sungguh berarti itu orang kategori muksa kubur, ya kategori muksa kubur. Namun saya juga berkata di situ, apabila muksa kubur belum sempurna dalam mengubur sudah muksa, lah ini yang bikin mengejutkan. Itu pun saya dalam tanda kutip gitu loh, karena muksa kubur itu ya yang tahu hanya mohon maaf ya, yang meninggal dunia dan alamnya dan malaikatnya dan para ya pokoknya itu rahasia di sana gitu loh ya, yang mengetahui cuma itulah. Kenapa ini belum sempurna dalam mengubur telah tiada, andai kata itu
sungguh-sungguh. Namun saya cenderung mohon maaf semahapannya kepada yang meninggal dunia, tapi uluk salam mulia. Hal yang ini kerancuannya kenapa kok diketahui banyak, sebab moksa itu kan tidak perlu diketahui sesungguhnya gitu loh. Seperti ya tokoh-tokoh leluhur kita lah sebelum Majapahit itu kan banyak yang moksa gitu loh. Saya cenderung mengatakan bahwasanya kawruh muksa ini, pemahaman muksa itu hanya ada di Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu. Dan ini tidak sembarang mamedar, karena apabila dimedar, mohon maaf, wit kulit panggodong kleang seluruh makhluk caranunya. Ini kita kan ada wite, ada pange, ada godonge, itu akan tunduk dan ternyuk dan kaprabawan. Cara kasarnya, samirono datan lumampah, angin pun berhenti sejenak untuk mengikuti ini. Apabila tidak mengikuti, niscaya dia akan tertampik kembali kepadanya. Ya ini saya nggak akan cerita jauh ke sana lah. Intinya itu adalah masih rahasia alam. Ngelmu pepuntone ngelmu datan nonton wali, ngelmu kang sinengker dening yang jagat pratingkah. Ya, ilmu kang sinengker dening yang jagat pratingkah. Artinya memang betul dikemuli dalam pewayangan saja itu hanya Kaki Semar Bodronoyo yang memegang Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu. Arep ngulu lintang, ngulu rembulan tidak boleh diaru biru, jere. Menurut kata dalang ini loh ya. Artinya Kaki Semar itu arep ngulu lintang, ngulu rembulan ora iso jangan sampai diaru biru, karena dia mengetahui untuk apa memakan bintang, untuk apa memakan rembulan gitu loh. Lalu dalam yang real, yang kisah yang nyata, contoh Kanjeng Nabi Khidir, kala Kanjeng Nabi Musa untuk berguru ke Kanjeng Nabi Khidir, arep mateni bocah cilik, arep mateni apa? Nggak usah diaru biru, itu contoh loh, itu sebagai perumpamaannya. Lalu saya mengatakan intinya, pamuksuan saya meyakini dulunya itu ada. Dan lalu sekarang pun beberapa orang niscaya masih ada, itu loh ya. Masih ada yang berpegang teguh kepada kawruh pamuksuan, kawruh kasampurnan ya. Ya, kasampurnan ini ya yang dimaksud adalah asale sekang Allah kembali kepada Allah. Asale kang kodratullah bali marang kodratullah. Ini terlepas dari, mohon maaf, cerita surga dan neraka, tapi aku asale sekang Allah kudu bisa bali marang Allah. Asal saka kodratullah gaweane Allah umate Rasulullah ya. Dan lalu saya mengatakan ciri daripada orang muksa itu, orang mati sempurna itu, satu adalah sekali lagi ya saya ulangi ya. Ciri orang mati sempurna itu, yang paling sempurna itu adalah muksa, telas tanpa tilas. Lir ibarat begini. Apinya itu kemana gitu loh ya. Ini muksa ya, pati sempurna itu adalah muksa. Muksa itu ada dua, muksa manatas telas tanpa tilas, lalu muksa kubur. Perumpamaan muksa kubur adalah seperti Bung Karno, jasadnya hilang. Nah, mungkin nanti ada yang bertanya lagi lah, kalau jasadnya utuh lah saya nggak bisa kabur kayak gini di eber, itu nggak bisa lah yang jelas ya. Kalau itu ya masa karo, dan apakah saudaraku yang akan ngangsu ini kuat gitu, karena apa? Ada syarat, kelamun sugih kudu dimlaratake, kelamun pinter kudu dibodohake. Apa kepintaran manusia harus dilepaskan ya. Lalu kalau kenyang harus dilaparke. Lah ini tiga syarat ini saja kan sangat susah manusia itu untuk bisa melabuh ke situ ya. Kelamun pinter dibodohake, kelamun sugih dimlaratake ya. Lalu kalau didoya dihilangkan kadidayanya, lah apakah ini kuat pada kuat? Andai kata saya ada orang, oh ini kawruh pamuksuan. Kalau you ibaratnya mau melakoni ibaratnya wareg digencotna, pinter bodokna, sugih melaratna, apakah kamu berani? Dan sebuah keniscayaan jika kaum yang demikian adalah sudah tidak bergeming terhadap pepaes dunia. Pepaes dunia itu ya hiasan dunia lah, taruhlah. Ya mohon maaf, ketika guru tuduh saya dulu mengatakan demikian, saya antara menyanggupi dan tidak. Itu untuk berpikir saja itu saya disuruh tahunan.
nek kowe pinter tek bodhokna, nek kowe sugih tek melaratna, ya. Taruh kalau kamu kenyang, saya laparkan. Lah, ini saja saya dikasih kesempatan untuk berpikir itu 1 tahun. Apabila iya, nanti niscaya perlahan akan saya wedar. Ini proses saya loh, saya cerita seperti itu. Artinya, ini proses yang sangat tidak gampang. Ini proses yang perlu waktu, antar waktu. Lah, kalau orang sekarang cenderung kepada instan, tentunya nggak bisa. Intinya saya mengatakan, kawruh kasampunan bali marang sangkan paring dumadi itu, cirinya ada 3. Mati sempurna itu ada 3. 1 adalah manatas, telasan potilas. Kedua kalinya moksa kubur. Ketiga kalinya, serendah-rendahnya, minimal pamit kepada keluarga dan ada amanat, jangan sampai nangis, mau ngepot-ngepoti, gagalake saya, anggone Bali. Ini biasanya loh yang seperti itu. Jadi saya cenderung mengatakan, saya tidak akan memuja, kemarin pun kan saya nggak memuja ya. Tidak memuja dan tidak pula mencela. Namun justru saya ibaratnya menggarisbawahi para pengikut kaum yang demikian seyogianya tidak ikut-ikutan, ibaratnya kalau sekarang gila viral gitu loh. Sehingga yang kayak begitu itu mati orang kena kedolanan, Mas. Urip ya orang kena kedolanan, mati pun tidak bisa untuk main-main ya. Intinya bahwasanya hidup itu membawa tugas yang suci, tugas yang abadi. Taruhlah abadinya apa saya katakan abadi karena apa tindakan kita tentunya nantinya juga akan kita menerima akibatnya begitu loh. Inilah yang saya katakan tugas suci dan abadi sehingga taruhlah muncullah bagi kaum syariat, kaum yang pada umumnya taruhlah bukan awam, saya nggak mau mengatakan awam, menungso mati ninggal asmo atau manusia meninggal itu ninggal asmo. Contoh Gajah Mada masih sampai sekarang nggak? Bung Karno masih sampai sekarang nggak? Hayam Wuruk sampai sekarang nggak? Lah ini yang cirinya taruhlah tidaklah muluk-muluk namun ada keistimewaan yang luar biasa namun tidak mau diistimewakan. Bung Karno mau diistimewakan nggak? Saya rasa nggak. Bahkan saya pernah berjumpa dengan orang yang ibaratnya punya keistimewaan luar biasa. Beliau itu bersumpah, andai kata gunung ya emas dikasihkan ke saya lebih berat dengan perjalanan hidup saya daripada saya memiliki segudang emas. Nah ini kan sangat berbeda. Artinya mohon maaf, apalagi perusahaan yang segede apapun dikasihkan kepadanya, dia akan menampik karena lebih berat dari jejak lelakunya. Amanat hidup tidak untuk menumpuk harta. Beliau itu beliau artinya kan ada beberapa orang nih. Tentunya sudah tahu, apalagi cuma diberi supermarket, pusing kepalanya gitu loh. Ngapain punya supermarket? Toh tahunya cuma untung rugi. Lah hidup kok tahunya cuma untung rugi. Kan muspro taruhlah sia-sia, kayak nggak akan mati saja umpamanya seperti itu. Artinya saya mengatakan intinya kawruh kasampurnan itu setidak-tidaknya itu pamit ngumpul ke anak putu, ngesuk aku arep bali, besok saya akan pulang. Jangan sampai ada yang menangis, sini makan dulu, sini apa dulu. Bahkan ya, ini mohon maaf ya, Kerto Miharjo ya, itu yang penatus Gemilir akan meninggal dunia itu menghadap ke bupati dulu karena anaknya itu Sunardi itu jadi pegawai di situ Kotatip kan lurah ya diangkat oleh bupati. Tolong anak saya diangkat menjadi lurah untuk menggantikan saya. Saya besok Jumat Kliwon, arep bali lahirnya juga Jumat Kliwon, sedane juga Jumat Kliwon. Kerto Miharjo atau yang penatus Gemilir itu. Sekarang pun bisa dilacak dan meninggalnya hari Jumat Kliwon itu masih kakak beradik dengan kakek saya. Artinya ini termasuk keluhuran saya. Ini contoh mati yang sempurna. Lah apakah itu real bahwasanya itu mohon maaf yang di mana? NTB ya, di NTB itu masih ada jasadnya, itu kan ya mohon maaf bisa jadi itu muksa beneran, mudah-mudahan begitu. Saya justru berdoa kepada itu. Yang intinya saya mengatakan muksa kubur beneran, namun bisa juga ya namanya itu berita. Kalau lebih jelasnya digali lagi lah gitu loh. Tapi kan pamali juga, pantangan juga ya. Kita mendoakan semoga ini betul-betul apa yang dikatakan oleh orang banyak ini bisa mati sempurna, itu harapan saya. Namun saya cenderung mengatakan bersyukurlah apabila ada masih yang bercokol demikian, niscaya itu apa
akan pulihnya kembali tatanan spiritual asli Nusantara, di mana ilmu pamuksuan niscaya itu ada dan hanya ada di Nusantara. Intinya demikian, dan tidak mungkinlah yang seperti ini ada di literasi. Ya, artinya hal yang demikian adalah hal yang sangat wingit, sangat wigati, tidak boleh sembarangan kita memedar. Jadi saya hanya sekilas-sekilas saja, untuk menyampaikan. Intinya saya meyakini ilmu pamuksuan itu dulu-dulunya itu ada, dan kemungkinan nantinya juga akan kembali ada di Nusantara gitu. Itu hanya ada di Sastro Jendro, Pak. Oh, tentunya itu hanya ada di Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu. Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Diyu itu sekilas saya menceritakan orang yang betul-betul harus sudah diwajibkan, taruhlah orang mendengarkan Sastro Jendro Hayuningrat itu suket godhong mandek melu ngrungokake, samirono data lumampa, angin pun ikut mendengarkan Sastro Jendro itu, sebab semua makhluk ini ingin diruat dari keangkara murkaannya. Angin juga punya keangkara murkaan. Nah, saya nggak akan cerita jauh ke sana. Gitu. Intinya itu adalah kawruh yang wingit. Sastro Jendro Hayuningrat ngelmu pepuntone ngelmu datan wonten malih. Ya, lalu ngelmu kang kegaiban tingkat tinggi tesih sinengker dening Hyang Jagat Pratingkah, selalu disengker oleh Hyang Jagat Pratingkah, hanya orang tertentu yang tertunjuk yang bisa madaih itu. Dalam pewayangan hanya Kaki Semar Badranaya yang bisa meruat, yang bisa melakoni, ibaratnya barang sing ala dadi bagus lan sabalike. Umpamanya ada orang yang bagus kok sombong, dijungkir ke itu di antara Sastro Jendro Hayuningrat gitu loh, di antaranya ibaratnya orang yang kaya raya dunia bijaksana dan sebagainya kok lalu sombong, bisa jadi dibikin terjungkir kalau kebalik gitu. Itu Sastro Jendro Hayuningrat. Intinya saya mengatakan ilmu kasampurnan Jawa itu ada Bali maring kasampurnan itu ada 3, muksa telastan kotilas, muksa kubur, dan paling rendah itu pamit dengan keluarga. Saya rasa demikian. Terima kasih. Nusantara damar bumi.